Pada tanggal 25 Oktober 2024, terjadi kejadian mencurigakan di kawasan Lobakung, Samarinda. Rekaman CCTV menunjukkan beberapa sekelompok orang memasuki pekarangan rumah milik Ramadhani Ikstanto tanpa izin. Di dalam rekaman CCTV terlihat jelas tindakan orang-orang yang tidak dikenal tersebut merusak pagar dan mengambil kunci pagar tanpa persetujuan pemilik rumah. Mereka bahkan mencabut kamera CCTV yang merekam aksi mereka berusaha menutupi jejak perilakunya. Pemilik rumah Ramadhani Ikstanto mengatakan ke tim media Nusantara News atas ketidakterimaannya terkait pembobolan rumahnya yang menurutnya menimbulkan trauma khususnya terhadap istrinya. Kasusnya ini sebenarnya saya ini terkait utang leasing. Dan ada sekitar 10 bulanan lah, kurang lebih 10 bulanan tertunggak. Cuman mereka ini udah berapa kali ketemu, saya bilang saya tunggu dana saya keluar dulu. Sedangkan mereka tetap tidak gubris. Pas pada posisi itu saya di luar kota, mereka memberanikan diri untuk membobol, menarik paksa mobil itu. Dan saya juga kecewa dan sakit hati. Dan istri saya sempat yang di rumah ini ya shock ya, kan trauma lah dengan kejadian itu. Makanya saya Anda terimanya di situ. Laura Azani yang merupakan kuasa hukum Ramadhani menegaskan bahwa tindakan pihak leasing telah menyalahi aturan dengan memasuki rumah tanpa izin. Kemarin mereka datang, oke, diserahkan mobil gitu kan. Cuman yang pertama ini kan klien kita ini udah bilang nanti saja ketemunya karena saya lagi di luar kota. Bahkan klien kita ini sudah melakukan share location ya untuk membuktikan bahwa keberadaan klien kita itu lagi di luar kota. Tapi mereka tetap memaksa datang masuk tanpa izin, kemudian memaksa membuka kunci, serta kunci itu tetap dibawa gitu jadi sama mereka. Jadi kalau belakang ini kan kalau tadi utang piutang ya? Utang piutang. Jadi kalau utang piutang itu kan udah dilakukan ke pengadilannya. Namun putusannya itu hanya untuk diwajibkan membayar, tidak menarik. Gitu. Ini sesuai prosedur seperti apa tadi? Kalau sesuai prosedur datang dengan izin dan klien kita pastinya datang menyambut dengan baik gitu. Bahkan yang kejadian kedua beliau memberikan mobilnya dengan sukarela gitu. Karena mereka datang izin gitu loh. Yang pertama ini kan enggak. Jadi kita laporkan itu yang kasus pertama. Mereka datang buka kunci, ngerusak, terus bawa mobil gitu aja. Sementara yang ada di dalam itu cuman istri itu kan takut kok, rame banget, jadi dia kan nggak ngerti itu siapa, jadi dia nggak berani keluar. Dan klien kita udah Sherlock, udah pastikan bahwa keberadaan klien kita itu di luar gitu loh, tapi mereka tetap memaksa dan merusak pintu tersebut, bahkan membawa kunci tersebut. Itu kan suatu tindakan pencurian gitu. Setelah kejadian tersebut, advokat Sunarti yang dikenal dengan nama panggilan Sena atau pengacara Bolang keesokan harinya langsung mendatangi Polresta Samarinda untuk melaporkan perbuatan para terlapor dan meminta agar penyelidikan segera dilakukan. Dikatakan Sena tindakan para terlapor yang merusak properti dan memasuki rumah tanpa izin ini melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP yang mengancam hukuman bagi siapa saja yang memasuki rumah atau pekarangan milik orang lain dengan paksa. Selain itu, perusakan barang dan pengambilan barang secara paksa melanggar pasal 406 ayat 1 KUHP. Jadi intinya begini, di sini sudah terjadi arogansi yang sangat-sangat memalukan sekali. Jadi di sana kemarin saya sudah cek sendiri bahwa oknum itu berani membongkar pagar, terus mengambil CCTV, merusak halaman, mengambil mobil dengan paksa tanpa ada kunci yang memang kunci mobilnya, kemudian membawa kabur mobil tersebut. Jadi nanti memang ditindaklanjuti dari Polres sendiri? Ya, selama ini nanti kita tetap memohon kepada Bapak pihak dari Polres supaya mengusut tuntas kejadian ini. Siapa oknum sebenarnya yang
melakukan itu. Saat ini saya masih bertanya-tanya siapa itu, tapi kemarin beberapa hari kemudian datang Brimob yang memakai seragam ke rumah klien saya, mengambil mobil kedua. Saya tidak mengatakan kejadian yang pertama itu adalah Brimob, tapi pada beberapa hari kemudian itu Brimob datang mengambil mobil yang kedua. Maka di sini nanti akan terang benderang siapa yang melakukan pengerusakan pagar dan masuk pekarangan tanpa izin daripada tuan rumah. Kita sama-sama penegak hukum tentu menginginkan memberikan keadilan kepada masyarakat. Masyarakat pada umumnya harus kita berikan keadilan yang seadil-adilnya. Jadi di sini hati nurani kita harus bekerja dengan tulus ikhlas. Seperti itu, Mbak. Siap, terima kasih Bu. Saat berita ini disiarkan, kasus ini terus bergulir dan kini dalam tahap penyelidikan lebih lanjut. Nunung Dwi, Nusantara Channel News melaporkan dari Samarinda.